Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaiti Maswara dengan NIM 191102. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi webinar untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Hukum Agraria. Materi yang pertama yaitu pandemi COVID-19 antisipasi hukum. Terjadinya pandemi COVID-19 telah menyebabkan pemerintah dan DPR memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan sebagai antisipasi hukum dalam penyelesaian pandemi tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut bentuknya beraneka ragam, mulai dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yang kedua keputusan presiden atau Kepres, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tersebut adalah keputusan presiden Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Pertanyaan yang timbul, apakah Kepres nomor 12 tahun 2020 tersebut serta-merta dapat digunakan oleh suatu untuk menetapkan kondisi keadaan memaksa? Untuk menentukan apakah penetapan situasi COVID-19 sebagai bencana nasional termasuk keadaan memaksa atau force majeure, perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi case by case. Case by case. Obligor, pihak yang harus melaksanakan kewajiban atau prestasi dalam perjanjian sebelum dan saat COVID-19 terjadi. Kondisi dan situasi ini tergantung dari dua hal, yaitu satu, isi perjanjian, dan yang kedua adalah jenis usaha obligor itu sendiri. Selanjutnya, apa isi perjanjian antara obligor dan pihak terhadap siapa ia wajib memenuhi prestasi? Secara umum, keadaan memaksa dapat dikategorikan menjadi dua, yakni keadaan memaksa absolut dan keadaan memaksa relatif. Keadaan memaksa absolut merupakan situasi di mana seseorang benar-benar tidak dapat melaksanakan kewajiban atau prestasinya, dan hal ini terjadi keadaan memaksa absolut, maka akibat hukum yang ditemukan adalah adanya pengakhiran perjanjian. Adapun keadaan memaksa relatif merupakan situasi di mana suatu kewajiban atau prestasi masih mungkin dapat dilaksanakan, namun situasi pengorbanan yang sangat besar. Dalam hal ini jadinya keadaan memaksa relatif atau hardship. Akibat hukumnya adalah penundaan kewajiban atau pelaksanaan negosiasi kontrak. Selanjutnya tentang jenis usaha obligor. Walaupun isi perjanjian mengatur bahwa bencana nasional non-alam merupakan suatu keadaan memaksa, tidak berarti seluruh obligor di Indonesia yang terkait dalam perjanjian yang serupa dapat dianggap terhalangi dalam atau tidak dapat untuk memenuhi prestasinya. Hal ini dikarenakan perbedaan pada jenis usaha, sifat perusahaan, dan tempat beroperasinya masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, walaupun penetapan COVID-19 sebagai bencana non-alam dianggap atau diartikan sebagai keadaan memaksa force majeure berdasarkan ketentuan kontrak, keadaan atau situasi ini tidak dapat diberlakukan untuk semua perusahaan atau tidak dapat berlaku secara umum. Selanjutnya tentang kemungkinan mengajukan kepailitan. Kepailitan diartikan sebagai keadaan obligor tidak dapat membayar hutang karena sudah jatuh tempo. Alasan mengapa obligor tidak dapat membayar hutang ini harus ditentukan terlebih dahulu. Jika tidak bisa membayar hutangnya karena alasan terkait COVID-19, sebagaimana analisis terhadap penetapan kondisi keadaan memaksa force majeure di muka, maka pendapat hukum yang sama juga berlaku untuk perusahaan yang berniat untuk mengajukan kepailitan. Selanjutnya saya akan membawa materi yang kedua yang berjudul tentang realitas hukum di masa pandemi COVID-19 yang dibawakan oleh Bapak Irwansyah. COVID-19 ini adalah masalah besar yang mengglobal. Dalam hal ini, yang pertama, dia menjadi krisis global multidimensi yang berdampak pada ekonomi, sosial, hukum, agama, maupun politik, dan telah mengambil hak asasi kita sebagai manusia. Setelah melanggar hak asasi manusia, timbullah masalah besar tentang hukum. Yang pertama adalah hukum yang tidak responsif dan pemerintah yang kurang dalam melayani serta tidak menemukan solusi. Yang terakhir adalah kapasitas yang disediakan oleh pemerintah tidak memadai.
Dalam pandemi COVID-19 terdapat berbagai masalah besar. Yang pertama, kasus besar. Yang pertama tentang hak asasi manusia, di mana kita dilarang untuk beribadah ke masjid, di mana kita harus dikurung di rumah, kita harus WFH atau work from home, kita harus sekolah daring. Kebebasan kita seperti diambil oleh COVID-19 ini. Yang kedua, terjadinya teroris, korupsi, kekerasan, dan sumber daya alam yang tidak memadai. Kebijakan pemerintah dalam COVID-19 ini pun terlihat sangat besar. Yang pertama, kemiskinan di Indonesia ini kian meningkat. Yang kedua, banyak pekerja yang ter-PHK dan kesenjangan sosial. Selanjutnya, hukum di masa pandemi dan problematika. Yang pertama, tentang protokol kesehatan, penerapan sanksi dan edukasi. Kemiskinan, PHK, KDRT, dan kejahatan itu semakin menjadi-jadi. Yang selanjutnya adalah proses legislasi cepat dan tertutup. Selanjutnya adalah putusan peradilan sistem jurisprudensi. Dan terakhir adalah pilkada kepala daerah ini menimbulkan mudarat atau manfaat. Selanjutnya tentang politik dinasti, biaya murah dan money politik. Money politik ini sebagai menjadi harapan bagi angka kemiskinan yang kian meningkat. Banyak pekerja yang terkena PHK, tentu mereka membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa yang mencalonkan diri itu membeli suara mereka. Akhirnya terjadinya money politik. Yang kedua, para elitis menganggap politik ini sebagai dinasti, di mana ketika mereka mencalonkan diri, maka anaknya atau keluarganya itu harus ada yang mencalonkan diri dan harus menang dalam pilkada ini. Yang terakhir adalah penegakan hukum yang lemah. Selanjutnya saya akan membahas materi yang ketiga yang dibawakan oleh Ibu Rokmina Gonibala tentang force majeure dan perubahan sosial. Pengertian dari force majeure adalah force majeure ini dia dari bahasa Prancis yang berarti kekuatan yang lebih besar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar force majeure, di mana terjadi peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Selanjutnya, force majeure terjadi karena revolusi sosial. Revolusi sosial adalah perubahan sosial di mana perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran kecepatan satu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun dapat memakan waktu yang lama. Revolusi ini menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menyebol, dan membangun dari sistem lama kepada sistem yang sama sekali baru, yang belum ada sama sekali. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika dalam membangun tatanan baru dan meninggalkan pola-pola lama dalam masyarakat. Force majeure dalam bencana alam. Bencana alam dalam bahasa Inggris adalah natural disaster, adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, terus gelombang panas, badai tropis, topan, tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit flu burung, flu babi, dan COVID-19 ini.
Wabah atau pandemi. Wabah atau pandemi adalah penyakit menular yang menyebar melalui populasi manusia di dalam ruang lingkup yang besar, misalnya antar negara atau seluruh dunia. Contoh wabah terburuk yang memakan korban jiwa dalam jumlah besar adalah pandemi flu burung, flu babi, dan COVID-19 ini. Selanjutnya, COVID-19 dan perubahan sosial. COVID-19 ini merubah perilaku masyarakat. COVID-19 ini juga merubah skema anggaran dari infrastruktur menjadi dana kesehatan. COVID-19 ini merubah tata nilai value dalam masyarakat. Dan COVID-19 ini merubah dari mindset masyarakat tentang kebersihan. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu materi yang berjudul memulihkan ekonomi pariwisata di saat pandemi COVID-19 dan era new normal yang dibawakan oleh Ibu Windah Mercedes Wingkit. Di sini saya akan membahas tentang rancangan sasaran dan target pembangunan pariwisata tahun 2020-2024. Yang pertama, meningkatkan citra daya saing dan kontribusi pariwisata dalam mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Indikator dan target yang pertama adalah divisi pariwisata, wisatawan mancanegara, kontribusi PDB pariwisata, wisatawan Nusantara, tenaga kerja pariwisata, dan travel and tourism competitive. Yang Bapak Jokowi sebagai presiden kita mengatakan bahwa pariwisata saya tetapkan sebagai leading sektor. Pariwisata dijadikan sebagai leading sektor ini adalah kabar gembira dan seluruh kementerian lainnya wajib mendukung, dan itu saya tetapkan. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas. Untuk itu pembahasan saya cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sesungguhnya saya adalah manusia biasa. Tempat dan salah datangnya dari saya, dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga yang melihat video ini bisa mengambil manfaatnya dan meninggalkan kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.